Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto ya teman-teman. Di video yang terakhir kita sempat bahas mengenai altcoin, salah satunya adalah Mantra yang kita bahas lebih dalam lagi. Tapi di video kali ini kita akan lihat secara overall market crypto di minggu ini, khususnya untuk Bitcoin juga, karena kita lihat Bitcoin saat ini udah lumayan mengalami kenaikan di 85.000. Jadi nextnya bagaimana? Nah, kita akan coba lihat lebih dalam teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kita update market crypto, jangan lupa untuk like videonya, subscribe juga teman-teman pastikan, dan ya, thank you all for your support. Dan mungkin kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya mungkin sekarang kita lihat mengenai bagaimana keadaan market saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir cukup sideways, nggak terlalu banyak pergerakan, dan sentimen masih cukup low. Partisipasi retail di dalam market pun juga masih cukup rendah teman-teman. Jadi kalau kalian yang nonton video ini, mungkin ini cukup early lah istilahnya ya. Kenapa? Karena market belum bangun kembali ya dari penurunan yang cukup dalam lah bisa dikatakan. Dalam 24 jam terakhir, OM sedikit mengalami rebound ya, 13%. Ada Story Protocol yang juga sempat drop mengalami kenaikan 5,9%. Tapi ini mereka setelah mengalami penurunan cukup dahsyat ya. Lalu ada beberapa kripto lainnya tapi nggak terlalu signifikan juga kenaikannya, karena Bitcoinnya sebenarnya masih tertahan di resistance. Lalu ada Picoin, Lido, Helium, dan XDC mengalami penurunan. Jadi rata-rata sebenarnya altcoins yang cukup mix performanya. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, saat ini kita masih di area Fear teman-teman. Jadi belum bisa dikatakan kita sudah bisa naik kembali. Sentimen masih cukup rendah juga ya, seperti saya sudah bilang ya. Nextnya apa? Nextnya kalau kita lihat secara ETF flow juga belum terlihat ada demand. Bahkan kita bisa lihat minggu lalu aja masih outflow terus nih gitu. Jadi istilahnya ketertarikan orang-orang terhadap Bitcoin, karena di sini kita ngomongin Bitcoin aja ya, Bitcoin ETF, itu pun juga masih kecil. Kenapa? Karena masih outflow rata-rata gitu ya. Artinya rata-rata orang justru menjual bukan membeli ya. Minggu ini sebenarnya akan cukup menarik ya. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak data makro yang akan keluar, tidak seperti minggu lalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini data-datanya saya udah sempat bahas di community, sempat bahas juga di Laba Lab, juga sempat bahas bahwa nggak terlalu banyak data penting yang keluar lah istilahnya. Mungkin initial jobless claim, tapi sisanya nggak akan terlalu berdampak besar ke dalam market ya. Jadi sebenarnya yang akan menjadi sensitif adalah Trump ya. Kembali lagi orang-orang masih berfokus ke Trump. Trump akan membahas apa gitu, apa policy Trump, apakah akan ada sesuatu yang baru mengenai tarif dan lain-lain. Itu yang lebih menjadi main questionnya atau pertanyaan besarnya gitu, dan itu mungkin yang masih bisa menggerakkan market ya. Bitcoin kalau kita lihat secara teknikal pun ini technically masih under pressure ya. Nanti saya bahas di technical di akhir video. Kita lihat dulu beberapa hal juga ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat Fear and Greed Index dan Bitcoin saat ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita di area seperti area sebelumnya nih, Januari 2023, di Juli 2024, di mana kita udah konsolidasi cukup lama di area Extreme Fear dan Fear. Dan area seperti ini sebenarnya cukup optimal untuk melakukan entry istilahnya kalau misalnya market mengalami kenaikan lagi. Bukan artinya market akan langsung naik. Bisa aja kita chop down, bahkan turun ke bawah dulu ke area 70.000 gitu ya, baru mulai mengalami kenaikan. Tapi di area kisaran ini cukup menarik ya. Dan saya sebenarnya cukup rekomen strategi yang namanya dollar cost averaging ya. Saya sudah sempat bahas dollar cost averaging di channel ini. Jadi kalian kalau mau tahu bisa cek aja videonya, tinggal tulis dollar cost averaging ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya. Nah, kalau kita lihat Warren Buffett ya, ini saya sudah sempat bahas di video shorts beberapa bulan yang lalu, di mana si Warren Buffett ini cashnya lagi naik terus gitu. Dan ini salah satu grafik yang cukup mencerminkannya, karena di sini adalah cash pile dari Berkshire Hathaway atau perusahaannya si Warren Buffett sendiri. Dan maka di sini tulisannya adalah cash dari Warren Buffett sendiri atau perusahaan ya, bisa dikatakan bisa beli 476 companies atau perusahaan di S&P 500 karena saking besarnya cash tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya dia cukup berhasil time the market ya. Kalau ditanya kenapa dia bisa exit di saat yang tepat,
Jawabannya adalah kalau kata dia sebelumnya, kata si Warren, adalah stok udah cukup overvalue dan dia udah mulai trimming. Gitu ya. Dan ternyata proven dia menjadi salah satu orang terkaya yang sebenarnya mengalami kenaikan pada saat market lagi ngedown gitu ya. Nah, kita kalau masuk ke kriptonya teman-teman, nah ini adalah performa aset kelas gitu ya dari awal tahun. Dan kita bisa lihat bahwa yang paling menjadi nomor satu itu adalah emas atau gold, naik sekitar 20%. Lalu ada silver, perak, itu naik sekitar 8,4%. Lalu ada bonds, ya bonds rata-rata naik tapi nggak signifikan lah, ini 1 dan 2% aja. Tapi sisanya kita bisa lihat Bitcoin mengalami penurunan 11,6%. S&P 500 atau indeks saham Amerika mengalami penurunan 8,6% dan Nasdaq mengalami penurunan 13,3%. Jadi rata-rata aset yang beresiko malah mengalami penurunan, bukan hanya kripto doang, bukan hanya Bitcoin doang. Ya kalau kita lihat secara high level point gitu ya, kita kalau lihat dari atas, rata-rata yang beresiko itu, aset yang beresiko mengalami penurunan. Makanya saya sempat cukup tekankan gitu ya, dimana periode market saat ini adalah risk off, artinya orang nggak terlalu mengambil resiko. Dan kita kalau misalnya teman-teman ada cash adalah untuk time the market aja, istilahnya kapan waktu yang tepat untuk beli, pada saat orang-orang udah mulai fear atau ketakut di dalam market, seperti itu. Next, nah ini beberapa tren dalam hari terakhir ya teman-teman, bahwa terlihat ada money flow masuk lagi ke Solana gitu ya. Money flow masuk Solana dan beberapa kripto di jaringan Solana mulai mengalami kenaikan, tapi ini biasanya short term trend aja. Tapi kalian bisa perhatikan kalau misalnya teman-teman yang suka trading meme coins ataupun on-chain. Nah, ada satu news besar sebenarnya yang saya sempat lihat ya di hari ini, yaitu adalah Trump administration ya. Jadi ini timnya Trump, dia bilang bahwa Amerika bisa atau mungkin gitu may buy gitu ya, beli Bitcoin menggunakan revenue dari tarif. Jadi mungkin tarif nggak terlalu dampaknya kurang bagus istilahnya ya. Jadi bisa jadi cukup menarik untuk seperti ini. Tapi kalau menurut saya kemungkinannya sendiri sih cukup kecil gitu ya. Tapi kita akan lihatlah apa yang akan terjadi ke depannya. Kita fokus dulu di situasi yang saat ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam technical, teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan pastinya di tangan teman-teman. Saya akan memberikan outlook saya di minggu ini aja. Kira-kira bagaimana sih untuk Bitcoin? Nah, ini saya sebenarnya sudah sempat update gitu ya. Memang update saya lebih intens di grup premium di Laba Lab, teman-teman. Kalian bisa cek aja server Discord-nya, itu juga free kalau kalian mau join. Karena saya tetap share juga free information di sana. Namun kalau misalnya kita lihat untuk saat ini di Bitcoin, bisa dikatakan sebenarnya kita cukup struggling untuk naik. Ya, kemarin minggu lalu saya sudah sempat bahas beberapa kali. Kalau kalian nontonin video di sini gitu ya, ini buruk, keadaan memanas, dan beberapa video sebelumnya, di sini kita membahas skenario Bitcoin untuk hit 85.000 dan hit. Ya, jadi ini udah benar, udah hit. Namun reaksinya sebenarnya cukup strong untuk Bitcoin saat ini ya, cukup kuat lah bisa dikatakan. Ya, bahkan harganya bisa dikatakan stabilize di harga 85.000, 84.000 gitu. Kemarin sempat turun kisaran ke 83.000 tapi kembali lagi naik lagi. Jadi sebenarnya ini cukup kuat untuk Bitcoin sendiri. Namun kalau teman-teman tanya saya sendiri, saya masih melihat adanya potential pullback dulu. Kembali lagi turun dulu istilahnya. Nah, target saya mungkin di area kisaran bawah sini. 77.000 sampai 79.000 lah di area ini. Dan menurut saya ini akan menjadi area optimal juga sebenarnya untuk entry gitu ya. Di kisaran penurunan ya 8%, sebenarnya cukup besar lah. Tapi kalau misalnya nggak sampai sini pun mungkin bisa pullback ke area previous supportnya istilahnya, atau previous resistance itu di area kisaran 81 ribuan, itu pun juga masih oke. Kalau misalnya Bitcoin pullback ke area sini ya turun sekitar 4% ya. Kenapa? Kan terlihat bahwa Bitcoin ini masih cukup struggling. Jadi skenario yang saya lihat ada seperti ini, istilahnya koreksi lalu pullback, tapi masih bisa tes ke atas. Nah, testing ke atas yang akan menjadi key level kita adalah di area 88.500. Ini udah terbukti bahwa ini menjadi area yang penting dan cukup krusial di short time frame atau di jangka pendek bisa dikatakan, karena 88.500 ini kalian bisa lihat di sini testing sekali, testing 2 kali, dan ada possibility untuk testing ketiga kali gitu. Nggak tahu kapan waktunya. Bisa jadi another skenario adalah dia
push langsung naik ke atas testing ke 88.500. Ini pun juga bisa gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat seperti ini, kalau misalnya Bitcoin langsung tes ke 88.500, yang saya takutkan adalah malah kita akan ke reject gitu. Kita malah turun istilahnya. Kenapa? Karena bensinnya kurang gitu. Kalau misalnya kita langsung naik ke atas, tapi kalau misalnya kita untuk pullback cut, kita turun dulu ke bawah, hal ini sebenarnya akan cukup menarik dan ini bisa membawa Bitcoin untuk naik ke atas karena liquidity di bawahnya udah diambil, istilahnya seperti itu. Ini salah satu hal yang saya perhatikan skenario-nya, teman-teman. Ya, jadi yang akan menjadi area key level menurut saya adalah di area 88.500. Ini akan menjadi resistance. Dan juga di area kisaran 81.500 dan di sini ya, saya coba labelin. Dan juga di area bawah sini, kisaran 78.000. Ya, ini akan cukup menjadi strong level lah kalau menurut saya, dan kemungkinan akan ada reaksi sementara waktu untuk Bitcoin. Jadi plannya seperti itu kira-kira di minggu ini. Kalau misalnya Bitcoin bisa break ke 88.500, nggak menutup kemungkinan kita bisa tes 92.000, teman-teman ya. Tapi makanya kalau misalnya kita langsung naik, ini takutnya powernya istilahnya untuk buying momentumnya itu akan cukup udah hilang istilahnya, kecuali kita pullback dulu baru mengalami kenaikan. Nah, tapi ada kemungkinan ini untuk menjadi local low sementara waktu sih, karena ini cukup bullish, istilahnya dia testing 2 kali seperti membentuk double bottom untuk Bitcoin ya. Jadi overall ini aja teman-teman, short update mengenai market crypto. Pada saat market cukup sideways dan nggak terlalu banyak pergerakan, teman-teman, semoga membantu juga. Dan ya, see you on the next video. Pastikan kalian udah like, kalian udah subscribe, teman-teman, biar kita terus membuat crypto update ya. Thank you all semua, thank you for watching, dan ya, bye bye.